Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Puspakanadi dari kelas 4E D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan dan sistem penggajian PT Harapan Jaya. Bagian apa saja yang ada di dalamnya? Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang PT Harapan Jaya. PT Harapan Jaya Prima atau yang lebih dikenal dengan PO Harapan Jaya didirikan oleh almarhum Harjaya Cahyana pada tahun 1977 di Tulungagung, Jawa Timur. Perusahaan ini memulai operasionalnya dengan 3 unit bus yang melayani rute Tulungagung, Kediri, Surabaya. Dengan meningkatnya permintaan layanan transportasi, PO Harapan Jaya memperluas jangkauan layanannya. Pada tahun 1993, perusahaan ini membuka rute antar kota antar provinsi dengan trayek Tulungagung, Jakarta. Hingga sekarang, PO Harapan Jaya telah mengoperasikan ratusan bus armada yang melayani berbagai rute dan kelas layanan, termasuk bus malam, bus patas, bus ATB Surabaya, dan bus pariwisata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga tentang sistem pengendalian intern. Yang akan saya bahas yaitu pengendalian keuangan. Yang pertama, pencatatan pendapatan. Penerimaan uang dari loket dan sopir setelah perjalanan selesai harus diserahkan ke kasir untuk mengurangi penyelewengan uang. Kemudian, rekonsiliasi harian antara jumlah penumpang dan uang yang masuk. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran. Pembayaran gaji untuk karyawan harus diawasi dan tersistem. Kemudian, pembatasan wewenang dalam pengeluaran biaya bahan bakar dan perawatan bus. Kemudian yang terakhir yaitu pengecekan faktur dan nota untuk setiap transaksi. Baik, langsung saja saya jelaskan struktur kepemimpinan PT Harapan Jaya dari tingkat yang paling atas hingga ke bawah. Yang pertama, direksi atau pemilik perusahaan bertanggung jawab atas arah dan kebijakan besar perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, di bawahnya ada direktur utama atau CEO yang bertugas menjalankan visi dan misi perusahaan serta mengordinasikan semua direktur di bawahnya. Kemudian ada direktur operasional. Direktur ini mengawasi seluruh kegiatan operasional harian perusahaan. Di bawahnya ada supervisor atau kepala unit yang memimpin unit-unit kerja, dan di bawahnya ada sopir sebagai pelaksana lapangan. Kemudian ada direktur SDM atau sumber daya manusia. Direktur ini bertanggung jawab dalam pengelolaan karyawan dan pengembangan sumber daya manusia. Di bawahnya ada manajer HRD yang mengurus perekrutan, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian ada direktur keuangan. Direktur keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan. Ia membawahi 2 posisi penting. Yang pertama yaitu manajer keuangan atau akuntansi yang menangani laporan keuangan dan pengaturan anggaran. Kemudian yang kedua yaitu manajer pemasaran yang mengatur strategi penjualan dan promosi perusahaan. Selanjutnya yaitu flowchart sistem penggajian. Dimulai dari bagian penggajian, membuat laporan slip gaji karyawan. Kemudian, meminta otorisasi kepada kepala bagian personalia. Setelah itu, bagian penggajian membuat laporan slip gaji sebanyak 3 lembar. Lembar pertama diserahkan ke bagian kasir atau keuangan, lembar kedua diserahkan ke bagian akuntansi, lembar ketiga diarsip permanen berdasarkan tanggal. Kemudian bagian kasir atau keuangan menerima laporan pembayaran slip gaji dari bagian penggajian. Setelah itu, bagian kasir atau keuangan membuat bukti kas keluar untuk pembayaran gaji. Kemudian meminta otorisasi kepada kepala bagian keuangan. Setelah itu, bagian kasir atau keuangan membuat bukti kas keluar sebanyak 2 lembar. Laporan pembayaran slip gaji diserahkan ke karyawan bersamaan dengan uang. Bukti kas keluar lembar pertama
diserahkan ke bagian akuntansi, lembar kedua diarsip permanen berdasarkan nomor. Bagian akuntansi menerima laporan slip gaji dari bagian penggajian, menerima bukti kas keluar dari bagian kasir atau keuangan. Setelah itu dibandingkan apakah uang yang telah dikeluarkan sesuai dengan nominal di laporan slip gaji. Setelah itu dicatat pada jurnal pengeluaran kas, kemudian laporan slip gaji dan bukti kas keluar diarsip permanen berdasarkan tanggal. Setelah itu selesai. Berikutnya, peran Kepala Personalia dan Kepala Keuangan dalam sistem penggajian. Kepala Bagian Personalia bertanggung jawab dalam mengotorisasi laporan slip gaji karyawan dan memastikan pembayaran gaji karyawan dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai peraturan. Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab menjamin kecukupan dana untuk pembayaran gaji setiap periode dan mengotorisasi bukti kas keluar setiap pembayaran gaji. Yang terakhir, dokumen dalam sistem penggajian. Yang pertama, laporan slip gaji karyawan. Ini akan diserahkan ke karyawan sebagai bukti rincian gaji yang telah didapat. Kemudian yang kedua, bukti kas keluar. Dibuat sebagai bukti saat bagian kasir akan membayarkan uang gaji untuk karyawan. Kemudian yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Setelah menerima bukti kas keluar dari kasir, kemudian dicatat ke jurnal pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih akurat. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.